Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Jumat 16 Juni 2023. Kali ini bersama saya Anissa Redi, sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, pemerintah daerah Mandeling Natal berikan bantuan sandang dan pangan kepada 3 korban kebakaran di Kelurahan Panyabungan 2, Mandeling Natal. Pasca kebakaran yang terjadi di Banjar Sehat, lingkungan 6, Kelurahan Panyabungan 2, Mandeling Natal, menghanguskan 3 rumah kontrakan semi permanen pada Rabu kemarin masih menyisakan luka yang mendalam. Sebagai wujud kepedulian, pemerintah daerah Mandeling Natal menyerahkan bantuan sandang dan pangan berupa sembako, pakaian, peralatan dapur, makanan ringan, tikar, dan selimut. Bantuan sandang pangan berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, dan Palang Merah Indonesia ini diserahkan secara simbolis kepada 3 korban. Wakil Bupati Mandeling Natal Atika Azmi Utami Nasution menghimbau masyarakat agar lebih hati-hati lagi terhadap hal yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Mengingat cuaca yang cukup panas, masyarakat harus lebih teliti, seperti saat membakar sampah, memeriksakan instalasi listrik, dan tidak membakar lahan. Harap ini betul-betul kita perhatikan kalau kita melakukan kebersihan, betul-betul kita tonton, misalnya pembuangan sampah atau pembakaran sampah, pembukaan lahan juga betul-betul harus menjadi atensi kita. Ini juga bertentangan dengan undang-undang ya, kalau pembakaran lahan untuk pembukaan ini. Jadi kami berharap mari kita sama-sama waspada, jangan egois, karena kalau kebakaran ini tidak hanya untuk orang yang melakukan, tapi terancam masyarakat di sekitarnya, terutama untuk rumah tangga, sampah-sampah rumah tangga. Coba kita kurangi dulu, karena situasi hari yang sangat panas, terik belakangan ini juga bisa menjadi pemicu. Pemirsa, 2 orang pelaku sindikat pencurian uang kotak amal masjid berhasil diamankan polisi, dan kedua pelaku mengaku uang yang mereka curi untuk membeli chip domino. 2 pelaku pencurian spesialis kotak amal akhirnya tak berkutik setelah ditangkap polisi. Keduanya diamankan petugas berkat laporan warga yang sudah mengenali ciri-ciri mereka. Pelaku yang berprofesi sebagai supir angkot ini sudah mengambil uang dari kotak amal senilai jutaan rupiah dari 2 masjid yang berbeda. Dalam aksinya, para pelaku menggunakan uang curian tersebut untuk berfoya-foya dan membeli chip domino. Dari rekaman video CCTV terlihat pelaku menggunakan obeng untuk membongkar kotak amal masjid. Modus pelaku dalam melakukan aksinya dengan berpura-pura terlebih dulu mengambil wudhu dan hendak melakukan sholat di dalam masjid. Dari keterangan polisi, kedua pelaku sudah beberapa kali melakukan aksinya di 2 masjid yang berbeda, yakni Masjid Al-Munawwaroh Panyabungan 3 dan juga Masjid Syuhada Kelurahan Sipolo-Polo. Selain itu, puluhan warga juga terlihat datang beramai-ramai ke Mapolsek Panyabungan guna melihat wajah kedua pelaku pencurian tersebut. Setelah pengembangan dari unit reskrim Polsek Panyabungan, dipimpin oleh Kanit Reskrim beserta unit reskrim Polsek Panyabungan, kita telusuri, kita kembangkan, kemudian tersangka kita dapati ada 2 orang menuju Kelurahan Gunung Tua ya, Kelurahan Gunung Tua, masih di pinggir jalan. Desa Gunung Tua, itu kita laksanakan penangkapan. Nah, setelah kita kembangkan di Polsek, ternyata pencurian kotak amal juga sebelumnya terjadi di Masjid Al-Munawwaroh, yang tersangka atas nama AJ dan AR mengakui mengambil kotak amal juga di Masjid Al-Munawwaroh Banjar Sibaguri Kelurahan Panyabungan 3 Kecamatan Panyabungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku akan dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek Panyabungan.
Sementara itu pemirsa, Polda Sumatera Utara menetapkan 45 pelaku perjudian di kilometer 18 Kota Binjai sebagai tersangka dan segera melimpahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum menetapkan sebanyak 45 orang sebagai tersangka kasus perjudian di kilometer 18 Kota Binjai. 45 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus perjudian ini memiliki peran yang beragam, di mana salah satunya sebagai operator judi dan pemain judi itu sendiri. Sebelumnya, sebuah gudang yang berada di pinggir jalan kilometer 18 Kota Binjai digerebek oleh tim gabungan Polda Sumatera Utara. Gudang yang berada persis di pinggir jalan ini dijadikan sebagai tempat perjudian dengan omset mencapai ratusan juta rupiah per harinya. Dalam penggerebekan itu sebanyak lebih dari 70 orang diamankan ke Polda Sumatera Utara. Selain itu petugas juga mengamankan beberapa jenis mesin judi di dalam gudang yang diduga milik ahli OPEC tersebut yang kini menjadi buronan. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Sumaryono mengatakan pihaknya tengah memburu pemilik gudang yang disinyalir masih melarikan diri. Dan saat ini penyidik sedang melengkapi berkas pelaku untuk diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Dari 78 orang yang kita amankan dan kita pilah-pilah, ternyata kita berhasil mengamankan 45 orang sebagai tersangka pelaku judi. Dan dari permainan yang kita amankan itu ada 2, yaitu jenis bakarat dan juga jenis judi dadu samkuan. Dengan beberapa barang bukti, yaitu salah satunya adalah uang senilai 146 juta, juga ada unit rekaman CCTV, termasuk juga peralatan dari permainan alat-alat judi itu sendiri. Nah, untuk pemilik, sebagaimana dia juga sebagai pelaku, maka saat ini keberadaannya masih kita cari dan kita lidik untuk dilakukan pengejaran. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa bos judi online Joni alias Apin BK terbukti melakukan tindak pidana perjudian dan pencucian uang dengan tuntutan hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Terdakwa bos judi online Joni alias Apin BK mengikuti persidangan pembacaan tuntutan secara daring di Ruang Cakra 9, Kantor Pengadilan Negeri Medan, Jalan Pengadilan Medan, Sumatera Utara Kamis sore. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan Apin BK terbukti menjalankan perjudian online dan pencucian uang yang dijerat dengan pasal berlapis. Pasal yang dikenakan mulai dari pasal 303 Junto, pasal 55, KUHP pasal 27 ayat 2 Junto, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto, pasal 55 ayat 1 KUHP. Selain itu juga dikenakan pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Atas perbuatan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum Felix Ginting menuntut terdakwa dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Selain hukuman tersebut, Jaksa juga merampas berbagai aset terdakwa yang merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, mulai dari aset kendaraan, bangunan hingga tanah. Penasihat hukum Bornok Simanjuntak menyatakan hukuman yang dituntut jaksa terlalu berat karena kliennya hanya memiliki gedung yang dijadikan sebagai lokasi operator judi online. Perbuatan yang terungkap di dalam persidangan bahwa klien kami hanya orang yang menyewakan tempat. Pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, harga ayam potong di Kota Pematang Siantar mengalami kenaikan hingga mencapai Rp40.000 per kilogramnya.
Kenaikan harga ayam potong ini telah berlangsung sejak 1 minggu terakhir dari biasanya ayam potong dengan harga Rp32.000 per kilogramnya. Saat ini harga ayam potong mengalami kenaikan menjadi Rp39.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Dari kenaikan harga ini, penjualan ayam potong di pusat Pasar Horas, Kota Pematang Siantar mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan sepinya minat warga untuk berbelanja ayam potong. Salah seorang pedagang ayam potong di pusat Pasar Horas, Pematang Siantar, Rido, mengatakan para pedagang ayam potong mengeluhkan kenaikan harga sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan mereka. Agar penjualan ayam potong laku, para pedagang hanya berharap kepada warga dari pemesanan yang melakukan hajatan atau pesta. Harapan tersebut karena di hari biasa penjualan ayam potong saat ini sepi dari pembeli dan warga banyak yang beralih mengkonsumsi ikan laut atau ikan sungai yang harganya lebih murah. Harus masih ngejar sekitar 40-39. Karena mahal ini peminat belinya pastinya berkurang. Orang pesta baru ya. Kalau orang pesta dia pasti beli untuk nonton. Tapi kalau untuk festival pastinya beli daging. Para pedagang di pusat Pasar Horas Pematang Siantar ini berharap harga ayam potong dapat kembali turun agar penjualan bisa normal kembali. Akibat kenaikan harga ini, para pedagang ayam potong yang ada di pusat Pasar Horas Pematang Siantar terpaksa mengurangi jumlah penjualan dari yang biasanya. Sementara itu, pemirsa, harga daging ayam potong naik secara signifikan di pasar tradisional Porsea, Kabupaten Toba, 2 bulan terakhir ini. Pantauan di lapangan di pasar tradisional Porsea yang biasanya pada musim panen, penduduk ramai datang berbelanja, khususnya berbelanja. Salah seorang pedagang ayam potong di pasar tradisional Porsea, Irnawati Sinaga, mengatakan kenaikan harga tersebut telah terjadi pasca Lebaran tahun ini dikarenakan pasokan yang berkurang dari peternak ayam potong dan juga bibit ayam potong yang langka di pasaran. Faktor kenaikan harga kali ini juga disebabkan banyaknya permintaan ayam potong dari pembeli, meskipun pasokan saat ini sangat minim, di mana sebelum Hari Raya Idul Fitri, harga ayam merah masih berkisar Rp45.000, kini naik menjadi Rp50.000 per ekornya. Demikian juga harga ayam putih yang mengalami kenaikan harga yang sebelumnya di harga Rp28.000 hingga mencapai Rp37.000 per kilogramnya. Hal ini membuat para pembeli saat ini dengan terpaksa harus mengurangi kebutuhan berbelanjanya, seperti halnya pembelian ayam merah. Biasanya pembeli memesan hingga 10 ekor, namun saat ini menguranginya hanya memesan 8 ekor saja. Irnawati juga berharap kepada pemerintah agar dapat memperhatikan kondisi harga-harga sandang pangan di pasar tradisional yang saat ini melambung tinggi. Lagi naik sekarang. Semenjak habis Lebaran naik. Karena sempat kandang kosong kan, jadi sekarang bibit kurang. Yang apapun jadi kurang, akhirnya banyak pembeli, barang nggak ada. Itulah yang bikin naik. Sebelum Lebaran kan harga 45, sekarang udah 50. Kalau yang putih dari harga 28 jadi 37. Pemirsa, kasus pemindah tanganan jalan desa yang dijual oleh Pemkab Deli Serdang menuai polemik. Warga desa Mulyorejo tidak terima karena tidak mengetahui jalan tersebut sudah dijual oleh Pemkab Deli Serdang. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjelaskan bahwa proses pemindah tanganan Jalan Persatuan 1, Dusun 2, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, kepada PT Latexindo Toba Perkasa. Kepala Bagian Hukum dan Aset Kabupaten Deli Serdang, M. Musli Siregar, mengatakan, pada awalnya pada pertengahan tahun 2021, pihak Latexindo memohon untuk rusla ke Pemkab Deli Serdang. Namun Pemkab mengadakan rapat dan menolak untuk diadakan rusla. Kemudian pihak Latexindo bermohon kembali untuk dilakukan pembelian. Selanjutnya Pemkab melakukan kajian teknis untuk pemindah tanganan aset barang milik daerah dalam bentuk penjualan.
Setelah kajian teknik selesai, dilanjutkan dengan membentuk tim verifikasi data dan fisik serta meminta persetujuan dari DPRD Kabupaten Deli Serdang yang kemudian disetujui. Selanjutnya Pemkab menunjuk apresial untuk menentukan besaran nilai yang akan dibayarkan oleh PT Latexindo. Setelah besarannya keluar, kemudian dilakukan pembayaran dan disetorkan ke kas daerah. Pemindahan jalan milik daerah Kabupaten Deli Serdang dengan bentuk penjualan kepada PT Latexindo Toba Perkasa telah sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Semua tahapan yang disyaratkan dalam pemindahan barang milik daerah dalam bentuk penjualan kepada PT Latexindo sudah dilalui. PT Latexindo Toba Perkasa juga sudah mengibarkan 2 ruas jalan baru yang mengarah langsung ke jalan nasional. Dalam hal pemindahan barang milik daerah ke PT Latexindo, kita berpedoman kepada Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Semua tahapan-tahapan yang dipersyaratkan dalam hal pemindahan barang milik daerah dalam bentuk penjualan kepada PT Latexindo itu sudah kita lewati semua. Uangnya itu digunakan, uangnya disetorkan ke kas daerah dan dipergunakan ya untuk pembangunan Deli Serdang juga. Menjadi asetnya Pemkab yang akan digunakan juga untuk fasilitas umum. Ditambah lagi mereka membangun gedung serbaguna yang akan dihibahkan ke Pemkab Deli Serdang. Dari penjelasan Pemkab Deli Serdang ini, Jalan Persatuan 1, Dusun 2, Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, telah resmi dijual secara prosedural kepada PT Latexindo Toba Perkasa. Pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, harga buah kelapa sawit di Desa Aek Hitetoras, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, sudah setahun tidak kunjung naik, membuat petani kian resah. Selain harga komoditi buah sawit terus mengalami penurunan, hingga petani tidak mampu membeli pupuk non-subsidi dengan harga tinggi, dan justru membuat produksi hasil panen kelapa sawit juga turun atau trek. Meskipun harga sawit sempat sesaat naik hingga mencapai Rp3.000 per kilogramnya, namun turun mencapai Rp2.000 hingga dalam 1 tahun ini terus mengalami penurunan harga, hingga saat ini mencapai Rp1.500 per kilogramnya. Salah satu petani sawit Iswanto mengatakan anjloknya harga buah kelapa sawit membuat ekonomi masyarakat nyaris terpuruk dan berharap agar pemerintah mengatasi persoalan ini hingga pasarannya kembali normal. Per kilonya 1.500. Harga sebelumnya bang? Sebelumnya mencapai 2.000. Ini berarti ada penurunan ya bang? Penurunan ya. Udah berapa lama penurunannya ini bang? Udah ada 1 tahun. Tahun belum ada kenaikan ya bang? Belum. Jadi dengan turunnya harga saat ini bang, macam mana ekonomi masyarakat di sini bang? Ya, menurunlah, susah lah. Apa-apa pupuk mahal, nggak terjangkau lah harga buah sama harga pupuk. Apa harapan abang pemerintah terkait dengan turunnya harga sawit ini? Ya, kalau bisa ya dinaikkan harga sawit ini seperti biasanya sampai mencapai 3.000. Untuk saat ini petani memilih memanen kelapa sawit sendiri agar hasil penjualan kelapa sawit mencukupi. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik melalui Divisi Vaskular dan Endovaskular Kelompok Staf Medis Bedah Saraf terus berupaya mengembangkan layanan stroke, khususnya aneurisma dan kelainan pembuluh darah otak. Ahli bedah saraf vaskular mengunjungi pasien aneurisma di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Jalan Bunga Lau, Medan kemarin. Saat ini jumlah kasus aneurisma di Sumatera Utara semakin meningkat dan kondisi ini bisa disebabkan oleh perubahan gaya hidup masyarakat. Berdasarkan data tim bedah saraf Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik menyatakan peningkatan jumlah kasus pasien stroke sebanyak 9 kasus aneurisma dengan metode clipping atau operasi buka tempurung kepala dan 1 kasus dengan metode coiling atau katerisasi melalui paha.
Dengan semakin majunya metode diagnostik dan pemahaman tenaga medis tentang penanganan aneurisma ini, maka banyak kasus bisa segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik dan membuat hasilnya menjadi lebih baik. Seperti contohnya aneurisma seperti benjolan yang mengental pada pembuluh darah. Kondisi ini terjadi akibat penyakit darah tinggi yang tidak terkontrol selama bertahun-tahun. Ahli bedah saraf vaskular Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik, Dr. M. Ihsan Zetala, bersama tim melakukan langkah terobosan untuk kasus stroke dan penyakit pembuluh darah otak. Saat ini kasus stroke iskemik masih belum tertangani secara maksimal sampai tindakan intervensi trombektomi. Aneurisma ini hanya bisa terdeteksi dengan pemeriksaan CT scan. Ya, pemerintah sudah mewajibkan screening untuk itu semua, fasilitasi untuk itu. Saya rasa itu tantangan ke depan. Bisa karena keturunan, ya, kemudian karena hipertensi. Usia ketemunya itu biasanya sekitar rata-rata 30 sampai 50 tahun. Tujuan dari program pemerintah itu salah satunya menempatkan beberapa rumah sakit rumah sakit tipe A menjadi pusat rujukan untuk daerah sekitarnya. Misalnya Medan atau Sumatera Utara itu ya rumah sakit ini. Ahli bedah saraf berharap kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan pelayanan BPJS untuk mengontrol kesehatan sehingga tidak datang ke rumah sakit saat dalam kondisi kesehatan yang fatal. Sementara itu, pemirsa, pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM pada daerah terpencil Pulau Nias menjadi perhatian pemerintah dan lembaga BUMN dalam negeri. Optimalisasi sumber daya alam Pulau Nias kini terus ditempuh dengan berbagai cara, salah satunya pelatihan teknik mengolah komoditi kelapa yang dapat menghasilkan produk bernilai jual yang tinggi. Kelapa yang selama ini hanya dapat dijual dengan kondisi mentah dan ruang penggunaan yang sempit. Komposisi menu keluarga kini malah dapat ditingkatkan olahannya menjadi produk setengah jadi, seperti menjadi sabun VCO, briket, dan produk lainnya yang bernilai tinggi. Pelatihan teknik pengolahan salah satu potensi sumber daya alam Pulau Nias masih diawali dalam bentuk forum diskusi. Sementara kegiatan tatap muka dan praktek dengan peserta yang melibatkan para pelaku UMKM dilaksanakan selama sepekan mendatang. Pemerintah kabupaten kota di Pulau Nias memandang usaha akan berdampak baik dengan meningkatkan keterampilan berusaha para UMKM, khususnya di daerah terpencil Pulau Nias. Selain itu, sarana untuk mengkomersilkan potensi Pulau Nias ke tingkat nasional dan dunia. FGD pengolahan kelapa ini ke depan. Jadi ini tidak hanya sampai di sini. Kita berharap bahwa Pelindo akan terus memulai kegiatan ini dengan memberi perhatian. Termasuk kita berharap bahwa Pelindo akan bisa mewujudkan salah satu desa yang ada di Kota Gunung Sitoli ini menjadi desa binaan. Itu harapan kita dan pemerintah Kota Gunung Sitoli terus memberi dukungan, mensupport, bahkan apa yang menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah Kota Gunung Sitoli, siap melakukan pendampingan dan optimalisasi potensi sumber daya alam Nias melalui pemberdayaan UMKM. Pemerintah bertekad menguatkan kapasitas pelaku usaha melalui pemberian dana bergilir yang dapat digunakan sebagai modal berusaha. Hal itu ditempuh untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan pembangunan nasional. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini. Saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.